Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua pokok bahasan. Yang pertama adalah terkait dengan asuhan keperawatan pada pasien fraktur, dan yang kedua adalah asuhan keperawatan pada pasien amputasi. Baik, kita akan masuk pada slide yang pertama. Jadi sebelumnya kita harus memahami terlebih dahulu definisi dari fraktur itu sendiri. Secara terminologi, fraktur itu adalah terputusnya kontinuitas jaringan tulang. Jadi, kontinuitas jaringan yang terputus, yang pada umumnya disebabkan karena rudal paksa atau tekanan dari eksternal. Ya. Nah, untuk fraktur ini terdiri dari beberapa klasifikasi. Yang pertama adalah berdasarkan sifat frakturnya atau luka yang ditimbulkannya. Jadi, untuk berdasarkan sifat dari frakturnya, fraktur itu terdiri dua, yaitu fraktur tertutup dan fraktur terbuka. Nah, teman-teman bisa lihat di sini yang mana itu fraktur tertutup dan mana itu fraktur terbuka. Nah, yang namanya fraktur tertutup ini seperti ini pada gambar yang ini ya. Kalau kita mau lihat seperti apa fraktur yang terbuka, maka kita perhatikan luka fraktur pada gambar yang lainnya. Ya, ini fraktur terbuka. Jadi tulang-tulangnya itu menembus keluar, ya, menembus kulit. Ya, tulangnya itu keluar ya, keluar. Lalu untuk fraktur tertutup itu tulang yang patah itu enggak keluar dari ya, atau tidak menembus kulit. Ya. Nah, ini yang membahayakan adalah ketika teman-teman yang kita temukan, yang pasien-pasien yang jatuh atau orang yang jatuh, kita nggak tahu tuh membedakan ini pasien mengalami fraktur atau tidak. Jadi dalam penanganan pun kita perlu hati-hati, jangan sampai setiap yang kecelakaan atau yang jatuh kita harus perlu curigai, jangan sampai dicurigai ini pasien fraktur. Jadi kita dalam melakukan penanganan perlu tindakan yang super hati-hati. Jangan sampai kita memberikan efek kita menolong, tapi kita memberikan efek atau memberikan cedera pada pasien. Jadi dalam melakukan penolongannya harus hati-hati. Jangan sampai ketika kita mengangkat pasien, ternyata pasien ini adalah fraktur. Kalau kita penanganannya pengangkatan yang tidak benar, maka kemungkinan terjadi memperparah dari frakturnya. Ya. Jadi seperti itu. Lalu klasifikasi yang kedua adalah berdasarkan komplit atau ketidakkompletan fraktur tersebut. Nah, apa itu fraktur komplit? Itu adalah jika garis patahan melalui seluruh penampang tulang atau melalui kedua korteks tulang. Nah, di gambar ini sudah dilihat secara jelas, kita bisa dilihat secara jelas. Ini adalah fraktur komplit, ya, fraktur komplit. Ini fraktur komplit, ya. Jadi patahannya itu kelihatan secara jelas, patahan jelas dan sempurna, gitu ya, sempurna. Ini ada ruang. Ya, sebentar untuk yang kedua adalah untuk itu adalah fraktur incomplete. Fraktur incomplete itu frakturnya enggak utuh, ya, tapi cuma patah doang, ya. Ini enggak tembus, ya, sampai enggak patah sampai sebelahnya, ya. Nah, seperti itu. Jadi ada dua, komplit dengan incomplete. Lalu yang ketiga adalah berdasarkan bentuk garis patah dan hubungannya dengan mekanisme trauma. Nah, itu ada tiga, ada fraktur transversal, fraktur oblik, dengan fraktur spiral. Nah, fraktur transversal itu seperti apa?
Nah, fraktur yang arah garis patahnya melintang pada tulang dan terjadi akibat trauma agulasi atau langsung gitu ya. Nah, ini bisa digambar, itu bisa dilihat ya. Jadi bentuknya transversal ya, transversal. Lalu yang kedua adalah fraktur oblik. Fraktur oblik apa? Fraktur yang arah garis patahnya membentuk sudut ya terhadap sumbu tulang dan terjadi akibat trauma agulasi juga. Nah, seperti ini, oblik, obliku ya, oblik. Lalu yang ketiga adalah fraktur spiral. Fraktur spiral itu fraktur yang arah garis patahan berbentuk spiral. Nah, seperti ini. Dia berbentuk spiral, bentuk patahnya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah berdasarkan jumlah garis patahan. Nah, untuk berdasarkan jumlah garis patahan, fraktur itu dibagi ada tiga. Ada fraktur kumulatif, fraktur segmental, dan multiple. Nah, fraktur kumulatif yang seperti apa? Fraktur kumulatif itu garis patahan lebih dari satu dan saling berhubungan. Nah, untuk digambar, kalian bisa lihat di ini, gambar yang ini, kumulatif. Jadi patahannya itu lebih dari satu. Ini ada retakan-retakannya, ya, lebih dari satu ya, pada satu lokasi. Ya, kalau fraktur segmental, dia garis patahan lebih dari satu, tetapi tidak berhubungan. Nah, ini yang tadi kan kumulatif ya, dia saling berhubungan, masih nyatu gitu. Tapi kalau untuk segmental, dia patah lebih dari satu, tapi dia tidak saling berhubungan. Ya, patah di sini juga patah. Ya. Lalu untuk fraktur multiple, itu garis patahan lebih dari satu, tapi pada tulang yang berlainan tempat. Ya. Tempatnya berlainan. Ya. Multiple. Misalnya fraktur femur pada tulang belakang. Nah, ini kita lihat ini fraktur di bagian lengannya. Ya. Ini lebih dari satu patahannya. Ya. Seperti itu. Lalu yang kelima adalah berdasarkan bergeser atau tidak bergesernya. Atau dalam istilah bahasa Inggrisnya ada fraktur unspliced, ya, tidak bergeser, dan fraktur displaced. Nah, untuk fraktur yang tidak bergeser, garis patahan komplit, ya, komplit, tetapi kedua fragmen tidak bergeser. Nah, tidak bergeser komplit, tapi tidak dibergeser, ya, patahan tersebut. Kalau untuk fraktur displaced atau bergeser, terjadi pergeseran fragmen. Fragmen itu patahan-patahan itu menyebar, ya, tergeser, ya, tergeser dari posisi tulang yang sebenarnya. Lalu kita masuk pada tanda dan gejala fraktur. Nah, kita kalau menemukan pasien-pasien yang fraktur, bisa kita ketahui fraktur atau tidak, kita bisa bedakan itu. Nah, gimana cara membedakannya? Kita lihat tanda gejala frakturnya. Apakah ada deformitas dan fragmen tulang berpindah dari tempatnya? Kalau kita misalnya kita palpasi, kalau misalnya fraktur pada fraktur tertutup, nah kalau kita palpasi itu fragmen ada tulang yang terpisah dan tergeser, gitu, namanya fragmen tulang terpisah dari tempatnya. Jadi fragmennya itu bacaannya itu ada ada geseran gitu, ada bergeser lah. Kemudian ada bengkak, pasiennya bengkak nggak dari lokasi misalnya yang dirasakan nyeri, ya. Katanya tuh pasiennya nyeri nggak tuh. Kemudian kita lihat ada bengkak nggak. Kalau misalnya ada bengkak, berarti kemungkinan ada fraktur, ya. Ekomosis, ada ekomosisnya. Ekomosis itu apa? Ekomosis semacam lebam, ya, kebiruan, ya, pada lokasi yang kita curigai fraktur, ya. Apakah ada spasme otot? Ya. Kemudian nyeri tekan, ada nyeri tekan nggak, kita misalnya kita palpasi, dia pasiennya mengeluh nyeri nggak, ya, atau dia mengeluh secara langsung nyeri merasa nyeri, ya, walaupun kita tidak tekan dia harus merasa nyeri. Nah, kemungkinan dia fraktur.
Lalu ada kehilangan sensasi nggak? Mati rasa. Nah, mati rasa itu kemungkinan dia kerusakan pada sarafnya, kerusakan sarafnya atau perdarahan. Nah, sarafnya kemungkinan tulang yang patah itu mengenai pada sarafnya. Makanya misalnya pada lokasi kaki, nah di bagian ekstremitas bagian bawahnya, di ujung jarinya tidak terasa, kemungkinan terjadi sarafnya terputus. Ada pergerakan abnormal atau tidak? Ya, ada hilangnya darah, ada prespitasi. Nah, ini yang kita memastikan untuk fraktur atau tidak kita palpasi, ada krepitasi, ada semacam krek-krek begitu ya. Kalau kita megangnya, ya kita palpasi. Nah, pasien-pasien yang pada fraktur tentunya akan menimbulkan beberapa komplikasi. Nah, komplikasinya bisa komplikasi awal, misalnya kerusakan arteri, sindrom kompartemen. Sindrom kompartemen itu seperti apa? Sindrom kompartemen seperti dia jaringannya mati, ya, jaringannya mati karena aliran darah yang ke bagian ujung yang patah tidak mendapatkan suplai darah atau oksigen. Fat embolis syndrome, infeksi, shock dan nekrosis vaskular. Ya. Lalu ada komplikasi dalam waktu lama. Nah, komplikasi dalam waktu lama itu ada delayed union, ada non-union dan malunion. Ya. Delay union, kegagalan fraktur berkonsolidasi sesuai dengan waktu yang dibutuhkan tulang yang menyembuhnya. Ya. Kemudian untuk non-union, kegagalan fraktur berkonsolidasi dan memproduksi sambungan yang lengkap, kuat dan stabil setelah 6 sampai 9 bulan. Dan jadi non-union itu dia kebutuhan waktunya untuk menyambung itu 6 sampai 9 bulan. Kalau malunion, penyembuhan tulang ditandai dengan pengangkatan kekuatan dan pembuatan bentuk deformitas, perubahan bentuk deformitas. Nah, biasanya ini malunion itu diperbaiki dengan pembedahan, ya. Ada pembedahan. Dilakukan pembedahan. Nah, fraktur biasanya disertai dengan trauma, ya, sehingga pemeriksaan itu harus kita lakukan. Yang pertama adalah pada jalan napasnya, ya. Kemudian proses pernapasannya, sirkulasinya, obat yang dikonsumsi harus kita periksa, dan kita harus lakukan EKG, elektrokardiografi. Untuk apa? Untuk menentukan apakah terjadi shock atau tidak. Ya. Karena pada pasien-pasien trauma ini ada waktu golden period namanya. Golden period itu 1 sampai 6 jam. Lebih dari itu kemungkinan besar akan terjadi infeksi, sangat memungkinkan, ya, sangat mungkin, ya, kemungkinan sangat besar untuk terjadi infeksi. Makanya harus melakukan pengkajian di jalan napas, proses napas, sirkulasinya, dan EKG-nya harus kita sebelum kita melakukan pengkajian sekundernya. Pengkajian sekunder apa? Kita melakukan pengkajian pada pernapasan, sirkulasi dan lain-lainnya, baru kita melakukan pengkajian anamnesa dan anamnesa dan pemeriksaan fisik. Jangan dibalik, pemeriksaan fisik dulu utama, baru ini pernapasan, proses sirkulasi. Jangan. Yang kita lakukan adalah ini dulu yang di atas. Ada proses yang napasnya, pernapasan, sirkulasi dulu gimana, EKG-nya gimana. Baru kita melakukan, kalau misalnya sudah pastikan nggak ada masalah, baru kita melakukan pemeriksaan anamnesa dan pemeriksaan fisik. Nah, itu untuk pemeriksaan fisiknya pun harus singkat, ya, cepat dan singkat, lengkap. Lalu kita melakukan fotoradiologi untuk memastikan ini pasien benar fraktur atau tidak. Nah, seperti itu.
Nah, setelah itu, kalau misalnya kita tahu ini ada fraktur di tibia atau di femur, kita lakukan bidai. Nah, untuk apa? Untuk mengurangi rasa nyeri, rasa sakit. Nah, selain itu, untuk mencegah kerusakan yang lebih berat pada jaringan. Karena kalau misalnya kita tidak tangani, kita tidak bidai, maka kemungkinan pasien bergerak, kemudian mungkin ada yang salah angkat, itu kita perlu hindari. Makanya harus dibidai. Kalau tidak, nah setelah itu baru kita melakukan pemberian toksoid atau toksoid itu semacam misalnya ya anti tetanus serum ATS atau human tetanus globulin untuk mencegah apa? Mencegah supaya tidak terjadi tetanus atau mungkin kemungkinan ada benda yang masuk misalnya karat atau apa, mungkin kita harus suntik dengan serum anti tetanus ya. Selanjutnya apa? Berikan antibiotik untuk pada pasien-pasien untuk kuman gram positif dan negatif. Dosisnya apa? Dosis tinggi. Nah, selanjutnya apa? Kita lakukan pemeriksaan kultur dan resistensi kuman dari dasar luka fraktur terbuka. Nah, tempat pemeriksaan kultur itu apa? Pasien ini ada gejala infeksi enggak? Ya. Atau pasiennya ada resistensi tentang antibiotik enggak? Nah, kita harus kaji, kita lakukan pemeriksaan. Selanjutnya, proses penyembuhan fraktur itu terjadi 3 stadium. Nah, stadium pertama adalah pembentukan hematom. Nah, itu berlangsung 24 sampai 48 jam. 48 jam. Nah, dan ini pada fase ini pendarahan berhenti. Ya. Lalu di stadium kedua terjadi proliferasi seluler. Nah, ini berlangsung selama 8 jam setelah fraktur selesai. Namun tergantung dari tingkat keparahan daripada fraktur pasien. Ya. Lalu yang ketiga, di stadium ketiga, nah sudah terbentuk kalus. Kalus itu semacam yang akan menghubungkan kedua patahan tadi. Nah, ini akan berlangsung 4 minggu setelah fraktur menyatu. Ya. Lalu yang stadium keempat itu sudah terjadi konsolidasi. Nah, konsolidasi itu merupakan proses yang lambat dan mungkin perlu beberapa bulan sebelum tulang kuat untuk membawa beban yang normal. Lalu stadium kelima adalah remodeling. Dan terjadi remodeling. Nah, di model ini tulangnya kan sudah menyatu dan membentuk suatu tulang seperti tulang pada normalnya. Ya, mirip pada seperti tulang normalnya. Nah, ini adalah patofisiologi dari pasien fraktur. Nah, ada proses traumatik, ada benturan dari luar, eksternal, sehingga terjadi fraktur. Apa yang terjadi? Ada kerusakan tulang. Di kerusakan tulang apa terjadi? Pendarahan. Ya. Sehingga akan menyebabkan kekurangan volume cairan. Ada risiko kekurangan volume cairan. Fraktur apa juga? Ada pelepasan lipid. Sehingga darah terjadi terabsorpsi masuk ke dalam darah. Ya, lipid tadi yang keluarkan diserap masuk ke dalam darah. Sehingga apa yang ditimbulkan? Terjadilah emboli. Teremboli, oklusi arteri paru. Nah, apa yang terjadi? Ada nekrosis jaringan paru. Nekrosis apa? Kerusakan pada jaringan paru. Sehingga apa? Penurunan difusi gas. Ya. Apa yang akan ditimbulkan? Akan berkurang karena ada penurunan difusi gas, maka terjadi gangguan difusi gas. Ya. Apalagi yang akan terjadi? Ada cedera, setelah fraktur akan terjadi cedera sel. Selnya akan terluka, akan mengalami cedera, sehingga akan melepaskan mediator kimia. Sel itu akan cedera, akan mengeluarkan mediator kimia. Akan reseptor, medula spinalis, cortex cerebri, sehingga akan menyebabkan nyeri. Ya. Lalu apa lagi? Dan fraktur luka kan ada luka terbuka, sehingga luka terbuka akan menimbulkan apa? Kuman masuk.
ya, memberikan peluang kuman masuk ke dalam luka tersebut. Apa akan terjadi? Terjadi resiko infeksi. Masalah apa? Masalah resiko infeksi. Ya. Lalu apa lagi? Akan terjadi edema. Edema apa? Edema itu adalah pembekakan yang menekan, pembekakan akan membesarkan, jadi akan menimbulkan penekanan jaringan vaskuler. Vaskuler apa? Jaringan vena, arteri, apa semua saraf akan tertekan karena ada edema. Ya. Apa yang akan ditimbulkan? Yang ditimbulkan adalah penurunan aliran darah karena ada sudah membesar dan menekan jaringan-jaringan vena, arteri dan saraf tersebut. Masalahnya apa akan timbul? Gangguan fungsi neuromuskular. Ya. Lalu apa penyebab daripada fraktur? Penyebabnya adalah traumatik, misalnya cedera langsung, cedera tidak langsung. Ya. Lalu ada patologis, misalnya karena tumor tulang, maligna atau benigna. Benigna apa? Benigna itu tumor jinak, yang ganasnya adalah maligna. Atau ada infeksi, misalnya osteomyelitis dan rakitis. Ya. Di pengkajian yang kita kaji dari riwayat jatuh, trauma pada tulang, nyeri pada area yang fraktur, nyeri yang diperburuk oleh gerakan. Itu yang kita akan kaji. Ya. Apa yang kita akan temukan di pemeriksaan fisik? Mungkin tulangnya agak pendek, rentang pergerakan sendi terbatas, ya, ada edema, ya, terdapat fraktur buka, tulang menonjol melalui kulit, dan lain-lain. Ya. Dan pemeriksaan diagnostik kita melakukan pada pasien-pasien yang fraktur, kita harus memastikan dengan ronsen, ya, itu untuk melihat lokasi daripada frakturnya, ronsen. Kemudian kita untuk memastikan juga adalah CT scan untuk melihat atau menunjukkan abnormalitas fraktur yang kompleks. Maaf, hasilnya. Diagnosa hasil, bukan hasil dan intervensi keperawatan. Nah, untuk pada pasien-pasien fraktur yang kita sering temukan adalah masalah yang kita temukan adalah resiko cedera, ya. Resiko cedera. Resiko cedera, ya. Jadi resiko cedera kenapa? Kenapa yang resiko cedera yang diangkat pertama? Ini kan bukan aktual, ya. Jadi alasannya kenapa kita harus angkat resiko cedera? Karena untuk menghindari, kalau misalnya kita melakukan yang pertama, yang ini yang kita hindari adalah supaya pada saat melakukan tindakan kita penuh dengan hati-hati, ya, karena ketika kita mengangkat pasien atau menangani pasien tidak membutuhkan kehati-hatian, karena ada kalau trauma itu kan, kalau kita memindahkan pasien atau melakukan tindakan pasien, itu kemungkinan besar akan mengalami trauma lagi, ya, kalau misalnya kita tidak melakukan tindakan dengan benar, ya. Faktor risikonya apa? Misalnya kehilangan integritas skeletal atau gerakan fragmen tulang, ya. Hasil yang kita harapkan apa? Hasil yang diharapkan adalah penyembuhan tulang, ya, penyembuhan tulang. Untuk di penyembuhan tulang itu mempertahankan stabilitas dan kesejajaran fraktur, ya. Ada menunjukkan
halus atau permulaan union pada area fraktur. Yang tindakannya apa yang kita akan lakukan? Ada pembiaran posisi, perawatan gips, ya, perawatan traksi atau imobilisasi, dan melakukan kolaborasi. Ya. Nah, ini teman-teman bisa baca sendiri apa-apa yang kita lakukan di pasien fraktur. Ya. Ya. Lalu yang kedua adalah yang kita angkat adalah nyeri akutnya. Ya. Nyeri akut. Ya. Ini manajemennya, nyeri yang kita akan lakukan, intervensi yang kita lakukan manajemen nyeri dan kolaborasi. Kolaborasinya adalah misalnya kita berikan kompres dingin atau kompres es 24-72 jam pertama, ya kita bisa lakukan. Dan yang terpentingnya adalah kita harus evaluasi dan dokumentasi daripada pengkajian PQRS. Ya, PQRS itu apa? Pasien-pasien yang fraktur pasti akan mengalami nyeri yang paling berat, yang paling hebat. Ya. Makanya kita harus melakukan pengkajian setiap hari. Ya, kita tetap terus mengevaluasi, kita dokumentasikan pengkajian PQRS. Teman-teman paham kan PQRS? PQRS itu apa? P-nya itu apa? Provokatif. Penyebabnya apa? Kemudian quality. Q-nya adalah quality. Kualitas nyerinya seperti apa? Kemudian R-nya apa? Region. Letaknya di mana nyerinya? Jangan sampai kita pasien itu ada nyeri yang lain selain daripada nyeri yang utamanya atau primernya. S-nya apa? Skala. Skalanya berapa? Kita bisa menggunakan face scale. Itu digambar, bisa di googling. Itu bisa kita tunjukkan ke pasien. Itu 1 sampai 10. Skalanya 1 sampai 10. Kita pertunjukkan kepada pasien. Kemudian waktunya. Waktu time, ya. T itu time. Time itu waktu nyerinya seperti apa. Ya, tidak. Selain itu, diagnosa yang lain adalah resiko disfungsi neurovaskular perifer. Ya, karena ada tadi penyumbatan akan ada edema, penyumbatan jaringan, ya ada edema sehingga menekan jaringan-jaringan pemia saraf, vaskular, yang akan menimbulkan hambatan pada aliran ke vaskular neuron. Selain itu, ada juga diagnosa yang lain yang sering muncul, misalnya gangguan pertukaran gas, ya, lalu hambatan mobilitas fisik. Ya. Pada pasien-pasien yang fraktur ini sudah pasti akan mengalami hambatan mobilitas fisik. Nah, itu kita harus mengangkat itu untuk memberikan penanganan pada mobilisasinya, ya, karena akan terhambat, ya, menghambat aktivitas hariannya, gerakannya, dan seterusnya. Ya. Lalu diagnosa yang sering yang lain adalah kerusakan integritas jaringan. Sudah pasti pada fraktur pasti akan mengalami jaringan, mengalami cedera atau kerusakan pada jaringannya. Lalu selanjutnya adalah yang terpenting juga adalah risiko infeksi. Nah, itu yang kita angkat, diagnosa yang kita angkat pada fraktur. Karena penyembuhan luka fraktur ini cukup lama, ya, cukup lama. Oleh karena itu harus kita angkat ini risiko infeksi, ya. Jangan sampai kita tidak mengangkat diagnosa ini dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang aseptik pada saat melakukan penggantian perban sehingga terjadi infeksi. Nah, makanya harus kita mengangkat diagnosa risiko infeksi. Mungkin itu ya untuk asuhan keperawatan pada pasien fraktur. Ya, mudah-mudahan teman-teman paham apa yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.